Oke. Oke. Ya baik, selamat malam teman-teman semua. Saya boleh panggil teman-teman ya. Oke. Ya, rupanya ada teman saya dari Liz dari Tangerang, William dari Jakarta, Ken juga dari satu paroki sama saya. Yang lainnya Ibu Heni, kalau boleh tahu, sama Ibu Indrawati, ini dari Palopo atau dari lain, tempat lain? Kira-kira. Oke, mungkin siapa dari yang kenal, Pak Jamie mungkin kenal, atau Pak Beni, Sri, apa Ibu Sri, Palopo, atau Tris, Indrawati, selamat datang ya. Ibu Indra dari Surabaya. Oh, Surabaya, Arek Surabaya. Oke. Terus Ibu Heni? Dari Papua. Papua. Wow, salam jumpa. Oke. Nah, Ibu Sui, Bu Heni, selamat. Udah malam itu ya? Jam. Oke. Udah jam berapa? Bu Heni boleh tolong dinyalakan mic-nya? Oke, dinyalakan mic-nya. Terus Bu Syuing dari mana, Bu Syuing? Dari Makassar. Makassar. Oke. Iya. Salam, Bu. Salam. Selamat malam. Oke. Nah, baik. Saya perkenalkan diri lebih dulu karena ternyata saya ini pertama kali di Palopo ya. Nama saya Sinta Suryo, saya dari Jakarta, satu paroki dengan Ken. Dan kemudian saya melayani Tuhan sudah dari tahun pertobatannya 78, tahun 84 sudah di pewartaan ya. Jadi cukup lama ya. Oke, saya sendiri statusnya single but not looking. Kenapa? Saya selibat awam, hidup bakti sepenuhnya untuk kerajaan Allah. Saya lahirnya tanggal 4 Juli tahun 64. Siapa yang sudah lahir tahun 64? Paling mamanya Tre sudah lahir ya. Jadi oke. Biasanya seperti Liz biasanya hanya memanggil KS ya, dari singkatan dari Kak Sinta, jadi mau panggil KS juga boleh. Ya, oke. Saya izin ya untuk memanggil teman-teman semua. Oke, nah karena saya kagum dengan PD Palopo, walaupun berjuang dengan internet Telkomsel ya, memang katanya Telkomsel lagi dalam perbaikan. Semoga cepat. Dan saya kagum ke Palopo itu, waktu saya tanya-tanya ternyata 2 jam dari Toraja ya, kota kecil, tapi sudah aktif dalam PD 2015, betul? Trisha sama Sri, betul ya? 2015. Ya. Terus kemudian sudah mulai online di Mei, kata Ibu mamanya Tris, betul ya? Mei. Wow, saya salut dengan semangatnya online, keren ya. Jadi jangan underestimate, jangan meremehkan kota kecil ya. Oke, nah karena saya biasa melayani di orang muda, ya, buat Bapak, Ibu, teman-teman yang tutup kamera, it's okay, ya, kalau kesulitan jaringan, tapi bolehkah ketik di chat, ya, ketik di chat, katakan ke semua, Shalom, oke, ya, bisakah? Ada kesulitan? Shalom, seperti itu? Oke, atau kalau kesulitan bisa di unmute. Oke, Sri sudah, Liz sudah, Shalom. Yang lainnya, oke, Tresya sudah. Yang lainnya mungkin kesulitan kalau udah agak umur ya. Oke. Shalom. Nah, Shalom. Kalau kesulitan tinggal ini aja, tinggal itu ya. Tapi jangan lupa matikan kamera. Oke. Ya, Shalom, Ibu. Shalom. Oke, sudah. Ibu Indrawati ya. Jadi saya tahu bahwa Anda hadir. Siapa teman-teman, saya akan memulainya dengan satu lagu. Siapa yang tahu lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia? Yang tutup kamera boleh tulis di chat, saya tahu lagunya. Oke, Trisha tahu. Boleh tunjuk tangan yang sudah tahu. Oke, Maria tahu, Liz tahu, Arvin tahu. Oke, semuanya pada tahu ya. Dan teman-teman, ini lagu. Oh, Pak Jamie juga, Saudara Jamie juga tahu ya. Ini lagu, itu lagu yang dikarang oleh
almarhum teman saya Olawati Mena. Dan kata-katanya sangat bagus, ya kata-katanya. Dan waktu dia mengarangnya di rumah saya, dia lagi nginep di rumah. Dan dalam pergulatan yang luar biasa, dia punya sahabat dekat, ya dia punya sahabat dekat. Kemudian karena sudah sohib dekat, dia percayakan uang pelayanannya ke dia. Jadi kayak nabung di temannya. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Yang terjadi adalah waktu dia butuh uang itu dan dia mau pakai, uangnya nggak ada karena udah dipakai oleh temannya. Waduh, dia sangat kecewa, dan di dalam kekecewaan dan saat itu marah besar, dan dia cooling down artinya supaya dia bisa reda, dia nginep di rumah. Nggak keluar, dia mengolah segala perasaan sakit hati, ya. Dia juga curhat sama saya, kemudian kalau nggak salah dia sampai doa puasa ya. Saking kecewanya, saking marahnya, dan kemudian lahirlah lagu itu. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah. Kemudian ada kata, boleh ditulis yang hafal, boleh diucap, boleh unmute juga. Waktuku sendirian. Betul, waktuku sendirian. Dan teman-teman, secara khusus orang-orang yang kena COVID itu benar-benar merasa sendirian, dijauhkan, bahkan harus isolasi mandiri supaya nggak menjangkitkan orang-orang di sekelilingnya. Jadi seolah-olah dia dibuang, betul? Ya, seolah-olah dia dibuang, benar-benar diasingkan, nggak boleh dekat sama orang, karena bahayanya dia itu ada virus seperti mesin pembunuh ya. Ada virus yang virusnya bisa nularin orang sehat jadi sakit. Jadi teman-teman bisa ngerasain bagaimana perasaan orang yang kena COVID. Dan bagaimana orang yang dalam suasana COVID, dalam pandemi ini, orang-orang sendirian, meninggalnya pun sendirian. Bahkan pasangannya, bahkan teman baiknya tidak bisa menemani. Tapi ada satu sobat yang luar biasa, Yesus menemani. Oke, izinkan saya untuk menayangkan materi saya ya, karena saya biasa dengan salah satu guru CAP, jadi udah biasanya ngajar CAP dengan video. Oke, ya. Sebentar. Semoga ya terlihat ya, teman-teman ya, terlihat ya. Oke. Yesus sahabat sejati. Oh, ini ada teman saya Mbak Niar juga ikut. Kak, ini gambar favorit saya, teman-teman. Ini gambar favorit saya. Bayangkan ya, ini ada anak kecil, dia sampai pegangan kaki, pasti dia lagi curhat, dia lagi cerita sambil goyang-goyang seperti ini ya. Ini gambar favorit. Bayangkan anak kecil itu Anda sendiri. Ya, bayangkan anak kecil itu Anda sendiri. Nah, silakan analisa. Anak kecil yang namanya masih kecil kayak gitu ya. Cinta. Ya. Oke, boleh nanti tolong co-hostnya ya. Nah, bayangkan anak kecil biasanya punya kebiasaan kalau cerita diulang-ulang, betul? Ya, betul ya. Diulang-ulang, terus itu kita bisa dengarnya sampai bosan banget. Terus anak kecil itu senang cerita, dan apa yang Yesus buat? Yesus lihat dari body language-nya, bahasa tubuh dari Tuhan Yesus. Walaupun mungkin ceritanya diulang-ulang, Yesus tetap dengerin. Betul ya? Yesus tetap dengerin. Dan Bapak, Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan,
saat ini, dalam masa pandemi ini, banyak orang sangat butuh didengarkan. Iya, nggak apa-apa Mbak Niar, silakan tutup kamera juga nggak apa-apa, tapi saya tahu Anda hadir, gitu ya. Nah, teman-teman, ini sharing ya. Tahun ini ada beberapa, dalam bulan ini ada beberapa teman yang saya kenal ditinggal, pasangannya meninggal dunia. Ada 2 orang yang bahkan 3 orang yang curhat sama saya. Dia bilang, aduh Sinta, KS, saya tuh saya rasa bersalah sekali. Saya rasa bersalah karena saya nggak bisa tolong dia. Ya. Saya rasa bersalah karena saya nggak kasih vitamin. Saya rasa bersalah karena saya nggak tahu bahwa dia kena COVID. Pokoknya macam-macam. Dan teman-teman, kalau teman-teman mau tahu, pada saat kita merasa kehilangan orang yang kita cintai, yang paling berat adalah rasa bersalah. Kenapa gue nggak bawa ke dokter? Kenapa gue nggak panggilin dia dokter? Kenapa saya nggak bisa bantu dia maksimal? Padahal kondisi saat itu memang benar-benar pandemi ya teman-teman. Ya. Dan itu berjuangnya luar biasa untuk mengatasi rasa bersalah. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, Yesus sahabat yang sejati. Yang berikutnya, kita akan lihat, disadari atau tidak, kita membawa beban hidup kita masing-masing, khususnya pada saat masa pandemi. Termasuk saya yang ngomong, saya pun punya masalah. Ya, hanya bedanya, masalahnya, kalau masalah kita besar, maka Yesus jadi kecil ya. Jadi saya suka kasih ilustrasi seperti ini, kecil. Kalau Yesus kita besar, maka masalah kita jadi kecil. Sekali lagi, kalau Yesus kita besar, maka masalah kita jadi seperti ini ya, jadi kecil. Tapi kalau masalah kita besar, menganggap masalah kita besar, maka Yesusnya jadi kecil. Nah, sekarang bagaimana Yesus Anda anak kecil atau Yesus yang besar? Ya. Nah, kalau Yesus kita masih kecil seperti baby, Yesus mengadakan mujizat pada saat dia dewasa. Tapi kalau Yesus masih kecil, anak kecil, kan anak baby itu kan senangnya diajak main nang ning nang ning nang ning nung, nang ning nang ning nang ning nung. Terus jawabannya gimana? Jawabannya gitu. Nah, bayangin kalau Yesus Anda kecil, iman Anda kecil, maka Yesus tolong, karena Yesusnya masih baby, digituin. Oke. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ingat di mana sahabat kita pada saat pandemi? Justru saat ini masa-masa sulit ya, udah hampir udah 1 tahun lebih. Ya, sudah hampir masuk 2 tahun ya, teman-teman. Karena pandemi, walau kita udah semua jaga jarak, protokol kesehatan kan jaga jarak ya. Jaga jarak, social distance, dan akhirnya seringkali banyak orang yang merasa sendirian. Hadapin masalah sendirian, hadapin sakit penyakit sendirian, udah gitu udah lagi kena masalah, anak nggak mau ngerti, pasangan nggak mau ngerti, keluarga nggak mau ngerti, udah gitu kita kena COVID, kita disalah-salahin, udah sakit tambah sakit. Kamu sih kena COVID karena nggak vaksin, kamu sih kena COVID karena nggak jaga kesehatan, dan bla 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 bla. Ya, kita curhat sama sahabat, malah yang terjadi adalah sahabat kita nyala-nyalahin gitu ya.
bukannya menolong atau menghibur. Nah, kemudian Yesus, tema bulan kitab suci saat ini, Yesus adalah sahabat dalam perjalanan. Ini ya teman-teman, gambar di sini nih ya. Kalau teman-teman lihat ya gambar ini, itu luar biasa ya. Ini koper nih ya. koper kita, beban kita. Persoalan kita, koper itu seperti beban dan masalah kita, entah sakit penyakit, entah masalah ekonomi, entah masalah keluarga, masalah pekerjaan. Ini semua ngadepin seluruh dunia kesulitan ya. Nah, Yesus teman seperjalanan kita. Dia sanggup menolong kita sehingga beban kita yang tadinya umpamanya kita bawa 5 koper ya. Tuhan, saya nggak kuat nih. Akhirnya saya hanya sanggup bawa 1 koper. Kira-kira nih kalau sahabat, kira-kira dia pasti bantu nggak? Bantu ngangkatin koper kita nggak? Ya, kalau Anda punya sahabat, pasti sahabat akan dengan senang hati membantu ya. Nah, Yesus, firman Tuhan katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, karena janjinya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan teman-teman, Yesus, ini juga saya tuh kalau refleksi gambar ya, saya kontemplasi lewat gambar. Ini kalau teman-teman lihat ya, teman-teman lihat gambar ini, itu Yesus lagi meluk seekor domba. Ini domba kenapa dipeluknya sampai sedemikian rupa? Tolong perhatikan bahasa tubuhnya Yesus ya. Perhatikan bahasa tubuhnya Yesus. Kenapa dia sampai meluknya tuh, kayaknya luar biasa. Ini pasti domba ini lagi luka, lagi nangis, lagi sedih, masuk jurang, mungkin tergores ya dengan semak duri, lagi sangat sedih sehingga Yesus cara dia meluknya, coba lihat ya, bukan pelukan yang biasa. Saya yakin waktu dia peluk, dia bikin gini, ya, dia peluknya sambil diusap-usap. Kalau lihat dari bahasa tubuhnya ya, tenang, aku ada, ya. Nah, berdasarkan bulan kitab suci, Yesus sahabat bagi yang putus asa. Putus asa seolah-olah nggak ada jalan keluar, teman-teman. Dan kita bersyukur Allah kita, Yesus, dari semua pemimpin agama yang ada di dunia ini, hanya Yesus yang katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah jalan. Berarti teman-teman, di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus tidak ada jalan buntu. Ada jalan keluar. Tinggal kelihatannya buntu, tapi nanti Tuhan bisa kasih inspirasi. Tuhan bisa tiba-tiba kasih, gue mesti begini, gue mesti begini. Dan teman-teman, ada beberapa teman-teman pada saat pekerjaannya terhambat, pelayanannya terhambat. Termasuk saya ya, waktu pandemi, terhambat semua stop, berhenti. Tuhan tiba-tiba kasih ide untuk bikin doa online. Tuhan kasih ide untuk melakukan sesuatu. Dan akhirnya, ingat kalau Tuhan kasih ide, Tuhan bisa kasih ide, Tuhan bisa kasih pencerahan. Walaupun kelihatannya mustahil, walaupun kelihatannya nggak mungkin, asal teman-teman ikut aja apa yang Tuhan omongkan. Ikut aja apa yang Tuhan perintahkan. Taat aja. Taat. Saya mau seperti Yesus. Taat. Maka teman-teman akan lihat mujizat. Waktu saya kan sempat putus asa, mesti ngapain ya? Pelayanan nggak ada, semua nggak ada. Tiba-tiba digerakkan Tuhan, ayo bikin doa online. Ya. Dan lewat doa online banyak orang ditolong, dikuatkan, dihibur, ditemani. Bahkan karena doa bersama-sama ya, akhirnya
beberapa juga melihat mujizat. Sahabat, bagi yang kehilangan, ya mungkin Anda bisa kehilangan kesehatan, mungkin Anda bisa kehilangan pekerjaan. Nah, tetapi Bapak Ibu, kenapa orang merasa kehilangan? Waduh, seolah-olah dunia runtuh. Ya. Tapi bisakah Anda bersyukur? Orang yang melekat terhadap sesuatu, dia akan merasa kehilangan. Orang yang tidak melekat terhadap sesuatu, dia bisa kehilangan. Tapi dia tidak kehilangan iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yuk. Ya, Anda boleh kehilangan kesehatan, kehilangan apapun, tapi jangan sampai kehilangan iman. Kalau udah kehilangan iman, waduh, itu serasa dunia kiamat. Ada banyak teman-teman saya yang memang kehilangan pekerjaan, kehilangan kesehatan, kehilangan mata pencarian, tetapi sampai hari ini bisa tetap survive. Survive artinya bisa tetap hidup, bisa tetap makan, bisa tetap menjalani hidup karena mereka tidak kehilangan iman. Karena yang hilang cuma sebagian, yang dimiliki masih jauh lebih banyak ya teman-teman. Anda masih punya rumah saat ini, Anda masih punya pakaian, Anda masih bisa makan. Bersyukurkah kita? Ya. Kemudian Yesus juga sahabat bagi yang menderita. Biasanya nih teman-teman, saya sering kali nanya kalau ngajar CAP, siapa yang mau mengalami kesembuhan? Wah, banyak yang angkat tangan. Siapa yang mau ngalamin diberkati? Banyak yang mau angkat tangan. Ya, wah, hampir rata-rata semua mau kesembuhan. Tapi begitu saya tanya, siapa yang mau sakit? Nggak ada yang mau sakit. Siapa yang mau rugi? Nggak ada yang mau rugi. Siapa yang mau kuat? Siapa yang mau menderita? Nggak ada. Nah, teman-teman, satu kebenaran yang saya dapat. Ya, satu kebenaran. Bagaimana Anda bisa mengalami kesembuhan kalau nggak pernah sakit? Sekali lagi ya, bagaimana Anda bisa mengalami kesembuhan kalau tidak pernah sakit? Bagaimana Anda bisa mengalami kekuatan kalau tidak pernah mengalami kelemahan? Bagaimana Anda bisa merasakan berkat kalau nggak pernah kekurangan? Dan Yesus, sahabat bagi yang menderita, sharing saya, sampai hari ini saya terpesona. Beberapa kali saya mengalami kekurangan. Ya, kekurangan. Tiba-tiba saya hanya minta Tuhan tolong. Dan kadang-kadang juga mengalami kesedihan ya teman-teman. Kadang-kadang kita mau bantu teman kita yang sedang menderita, yang meninggal, yang sakit. Kita ingin bantu secara materi, tapi kita nggak punya cukup uang. Dan saya sampai hari ini terpesona. Tiba-tiba bisa ada orang yang kirim uang. Dan saya waktu itu, khususnya waktu saya ulang tahun di bulan Juli, saya sampai bilang, Tuhan, saya mau semua angpau yang saya dapat, saya mau kasih untuk orang-orang yang menderita. Dan hadiah yang terbesar dan kebahagiaan yang terbesar, teman-teman, adalah bisa melihat orang lain bahagia karena kita, ya, dan bersyukur bisa jadi saluran berkat bagi orang yang menderita. Dan teman-teman jangan takut dengan penderitaan, karena di balik penderitaan, pada saat teman-teman tetap setia, wow, Tuhan akan kasih kekuatan, Tuhan akan kasih pertolongan tepat pada waktunya. Itu yang saya alami ya. Bagi yang bertobat, nah justru Tuhan datang untuk orang yang berdosa.
Ya, kadang-kadang kita justru jauhin orang berdosa, dia bekas pelacur, oh dia homo, dia lesbi, wah dia pemabok, dia macam-macam, dia penjudi, dia wah. Tuhan justru cari orang seperti itu. Dan pada saat selamat datang bergabung Romo Martinus. Terima kasih untuk kehadiran Romo Martinus di tengah-tengah kita. Oke, nah Tuhan justru cari orang yang seperti itu. Dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, justru lebih baik bekas penjahat daripada bekas orang suci. Penjahat yang mau bertobat. Dan kalau dia bertobat, Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan pakai luar biasa. Lihat Saulus, penjahat yang ngebunuh orang loh, orang Kristen dibunuh. Tapi begitu bertobat dipakai Tuhan dengan dahsyat. Ya. Dan banyak dari kami para tim, ya, dan coba teman-teman ingat ya, semua kita termasuk saya yang ngomong, semua kita punya masa lalu yang gelap. Sekali lagi, semua kita, termasuk saya yang ngomong, punya masa lalu yang gelap dan punya sisi gelap. Tapi pada saat kita bertobat, Tuhan pulihkan, Tuhan ampuni, dan Tuhan akan bisa pakai kita menjadi berkat. Dan hanya orang-orang yang pernah dalam titik terendah dan titik nadir terendah dan mendapat pertolongan Tuhan, Tuhan akan pakai Anda juga untuk menguatkan dan menolong orang lain. Oke, nah sekarang teman-teman, siapakah Yesus bagiku? Yesus sendiri bilang, akulah sahabatmu. Nah, kebanyakan kita, Yesus itu bukan jadi sahabat. Sahabat kan kita bisa ngobrol, ada bisa saling sahabat. Yang namanya sahabat itu kan saling tolong-menolong ya. Yang namanya sahabat idealnya adalah pada saat kita susah, sahabat itu akan selalu dekat. Kebanyakan teman-teman, Yesus itu kita jadiin sapam. Bukan Tuhan, bukan sahabat, bukan juru selamat, sapam. Tuhan jaga rumah saya, Tuhan tolong, Tuhan terus tuh seperti pembantu. Maaf ya, seringkali kita jadikan Yesus seperti pembantu, kita nyuruh-nyuruh Yesus. Yesus sembuhkan saya, Yesus berkati saya, Yesus jaga saya. Nah kalau doa nggak dijawab, ngambek. Udah ngambek, mundur teratur tanpa berita. Aduh, muntaber ya. Yesus hanya jadi pembantu kita, bukan jadi sahabat. Coba cek deh, doa Anda lebih sering bersyukur atau lebih sering nyuruh, lebih sering minta? Coba lihat. Kalau Yesus sungguh Tuhan, Yesus dekat dengan Anda, dan Yesus sahabat, ya beda doanya. Tuhan terima kasih. Walau Tuhan, saya bersyukur. Tuhan, terima kasih. Walaupun saya menderita, saya boleh mencicipi sebagian dari penderitaan-Mu. Ya, sahabat juga biasanya ikut merasakan. Ya, nah kemudian saya boleh minta seseorang untuk membacakan. Silakan. Oke, Liz, boleh tolong membacakan? Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Oke, terima kasih Liz. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, coba ya. Yesus menawarkan diri sebagai sahabat. Tapi apakah saya sahabat Tuhan Yesus? Ya, sahabat saya menjadi sahabatnya juga. Teman-teman, ya, ada kan firman Tuhan yang selalu bilang, siapakah Yesus bagiku? Apakah dia Allah? Apakah dia sahabat? Apakah dia Tuhan kita? Ya, silakan dianalisa. Yesus nih ya, salah satu contoh.
ada dulu tata perayaan Ekaristi yang lama ya. Tuhan beserta kita, maka umat akan jawab sekarang dan selama-lamanya. Amin ya. Sekarang itu present tense, selama-lamanya future tense. Dan teman-teman, di dalam pengalaman pelayanan saya dulu sering ke stasi-stasi, ke beberapa keuskupan pedalaman Kalimantan, terus ke pedalaman Papua, ya. Dan berapa kali saya mengalami perlindungan Tuhan. Naik motor, masuk keluar hutan di Flores, ya. Ketemu dengan Flores banyak ular, banyak binatang buas, ya. Bahkan pernah kalau nggak salah tuh, bukan kalau nggak salah, bener, cuma saya lupa tahunnya. Itu naik mobil, itu kan parit di Kalimantan itu gede, ya hampir seperti sungai kecil. Itu pernah mobil bus yang kami tumpangin tuh masuk gitu ya. Dan puji Tuhan tidak ada celaka. Yesus bersama kita. Bahkan teman-teman di Jakarta ini banyak beberapa teman kena digendam. Digendam tuh pakai ilmu hipnotis. Akhirnya ada teman saya 75 juta hilang. Dia beli pakai kartu kredit, dia dibeli emas, dia beli tanpa dia sadari. Ya, digendam. Saya pun pernah ngalamin teman-teman digedam, bukan di dalam satu mall itu ditepuk langsung, karena sudah dalam Tuhan dan sudah dipenuhi Roh Kudus. Saya spontan dalam hati itu berdoa dalam bahasa roh. Saya berdoa ya dalam hati, itu orang yang nepuk bisa tiba-tiba bilang, waktu saya tanya, ada apa Mbak, ada apa Bu, terus tiba-tiba orang itu bisa bilang, maaf nggak jadi. Saya banyak mengalami perlindungan Tuhan. Betul, Tuhan beserta kita. Itu janjinya. Tapi, kenapa kita seringkali tidak mengalami janji Tuhan? Apakah kita beserta dengan Tuhan? Perhatikan kalimat saya. Tuhan beserta kita. Tapi apakah kita beserta dengan Tuhan? Coba pada saat Anda keluar rumah, doa dulu nggak? Pada saat Anda melakukan sesuatu pekerjaan, doa dulu nggak? Di Jakarta, saya waktu sebelum pandemi sering kali baru sampai rumah jam 10 malam karena macet ya. Dan zaman itu banyak kejahatan yang penodongan, perampokan. Beberapa kali saya ngalamin, hampir ditodong. Tapi Tuhan melindungi. Ya banyak mujizat tentang itu. Ya banyak sekali mujizat. Kenapa? Karena pasti sebelum saya naik mobil, saya akan berdoa, saya akan buat tanda salib. Ya, dan bahkan di dalam mobil saya suka nyanyi-nyanyi lagu rohani sehingga beberapa kali ngalamin Tuhan lindungi. Beserta dengan Tuhan. Nah, kemudian untuk menjadi sahabat, dia minta nih, teman-teman, dia minta kalau kita mau jadi sahabat, saling mengasihi. Dan dikatakan ya teman-teman lihat, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saling mengasihi. Ya, teman-teman, saling mengasihi itu berarti ya teman-teman, Anda baru bisa mengasihi kalau sudah mengalami dikasihi dulu. Anda baru bisa mengampuni kalau sudah ngalamin diampuni dulu. Anda baru bisa menguatkan kalau sudah dikuatkan dulu. Saya pengajar guru CAP, kursus evangelisasi. Ya, teman-teman, penginjilan akan sulit sekali kalau kita sendiri belum ngalamin diinjili Tuhan. Ya, tahu istilah kata terima kasih? Artinya terima dari Tuhan, terima kekuatan dari Tuhan, baru bisa kuatkan orang lain. Terima penghiburan dari Tuhan, hibur orang lain. Terima pengampunan dari Tuhan, Tuhan kan di atas, terima, ampuni orang lain. Nah, teman-teman, jadikan Yesus sahabatmu, maka baru kita bisa jadi sahabat bagi orang lain. Dan jangan jadi orang Katolik yang egois ya. Nah, terus sekarang sebelum saya akan tutup, Yesus mengajak kita untuk menjadi sahabatnya. Sadar nggak bahwa
Tuhan hadir? Contoh nih ya, saya mau tanya, teman-teman tahu nggak ada O2? O2 di sekeliling kita. Sekarang pertanyaan saya, silakan dianalisa. Ya. O2 itu ada bentuknya nggak? Udara ini ada bentuknya? Ada baunya? Nggak ada ya teman-teman? Bisa Anda pegang? Tidak. Nggak bisa ya? Nggak bisa kita pegang, nggak bisa kita lihat, nggak ada bentuknya, nggak ada baunya. Tapi sadar nggak ada O2? Sadar, karena apa? Kita Bisa masih hidup. dirasakan. Kalau tidak ada O2, kita semua mati. Nah sekarang teman-teman, berdasarkan janjinya, sadar nggak bahwa Yesus saat ini ada di dekat kita? Sadar nggak bahwa walaupun dia nggak kelihatan, walaupun dia nggak ada rupanya saat ini, tapi tahu nggak ada, sadar. Teman-teman, ada satu teman saya sempat bilang gini, dia seorang hamba Tuhan. Tiba-tiba di dalam renungan dia bilang, teman-teman, kalau Anda mau mencuri, silakan. Anda mau berbuat dosa, silakan. Syaratnya hanya satu, jangan ketahuan Tuhan. Syaratnya hanya satu, jangan ketahuan Tuhan. Wah, Allah itu maha tahu. Ya, jadi nggak mungkin. Jadi teman-teman, kalau Anda sadar Tuhan ada, maka Anda akan takut berbuat dosa. Karena sadar, oh dia lihat, oh dia tahu. Nah kalau begitu teman-teman, kira-kira nih kalau teman-teman lagi sakit, teman-teman lagi dalam masalah, Tuhan tahu nggak? Pasti Tuhan tahu. Ya, kalau Anda sadar, Anda maka nggak akan khawatir. Oh Tuhan ada. Ya, kemudian Tuhan juga mengajak, ayo mau nggak jadi sahabatku? Mau nggak terima pertolonganku? Teman-teman, seringkali kita ngalamin kita mau nolong orang ditolak. Ya, karena orangnya sombong. Wah, gue bisa kok, gue bisa. Gitu ya. Terus ada juga kita mau nolong orang, ditolak karena apa? Pertolongannya nggak tepat sasaran. Itu juga sering ngalamin. Ya. Kemudian Yesus adalah sahabat, mau nggak kita terbuka, terima pertolongannya. Nah, teman-teman, kembali lagi, sadar, diajak, dan terbuka dengan pertolongan Tuhan. Oke, baik teman-teman, saya ajak ya, Yesus sahabat yang sejati. Teman-teman bisa tinggalin dia, tapi dia nggak pernah ninggalin kita. Teman-teman bisa nggak lihat dia, tapi dia melihat Anda. Oke, saya akan ajak teman-teman semua, kita semua untuk masuk di dalam doa. Kita hening sejenak. Ya, kita hening sejenak. Sebentar, saya akan kita siapkan hati kita untuk berdoa. Saya akan tayangkan lebih dulu. Oke. Ya, saya boleh tanya apakah saya tiba-tiba ya, sudah terlihat ya? Sudah terlihat ya? Oke, kita hening sejenak. Sorry, malah saya salah ngeklik, malah saya matikan. Maaf. Ya, kita hening sejenak dan kita masuk di dalam doa. Anda boleh tutup mata. Rasakan kehadiran Yesus yang lembut mendekati. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Kita hening sejenak. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta.
dengarkan teks dari lagu ini. pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Bagi orang percaya, mujizat itu nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Hanya satu yang dia minta kepada kita. Percaya. Dan kita merasa Dan ikuti perintahnya. jalan terbuka. Tak ada Bayangkan Yesus saat ini berdiri di depan teman-teman. terlambat sudah. Dia memegang penyentuhmu. Tuhan tak pernah berdusta. Dia pernah mengalami kehilangan, Dia selalu bahkan kehilangan nyawa, janjinya. kehilangan orang-orang yang dicintainya. Bagi orang Para rasul meninggalkannya. mujizat nyata. Dia juga pernah mengalami putus asa, galau di Getsemani. Dia peduli Dia sangat mengerti persoalan yang sedang sakitnya, dipukuli. mengerti Dia mengerti persoalan teman-teman. persoalan yang kita alami. Yes, yes, Tuhan Yesus. Namun satu yang dia minta, Jangan kehilangan iman kita. percaya sampai mujizat menjadi nyata. Bagi teman-teman yang saat ini sungguh mau didoakan, silahkan teman-teman boleh taruh tangan satu di dada ya, kemudian satu angkat ya di tempat teman masing-masing, satu di dada, satu taruh di tangan, dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini aku berdoa untuk setiap teman-teman yang hadir dan mengikuti join Zoom ini. Untuk Jenny, untuk Benny, untuk Tricia, untuk Sri Nining, untuk Maria Supit. Aku berdoa saat ini ya Tuhan. Untuk teman-temanku yang sedang mengangkat tangan. Aku mohon saat ini Tuhan, pegang setiap tangan yang diangkat. Pegang tangan mereka ya Tuhan. Pegang tangan mereka dengan erat ya Tuhan. Tolong Tuhan Yesus. Bayangkan saat ini Tuhan Yesus memegang tangan teman-teman. Bayangkan dengan imajinasi iman. Bayangkan Tuhan memegang tangan teman-teman. Saya beri waktu beberapa saat. Yesus, Yesus, Yesus. Mari Tuhan pegang tangan mereka. Mari Tuhan tolong mereka Tuhan. Dan saat Engkau memegang tangan mereka, aku berdoa ya Tuhan. Alirkan kekuatan yang daripadamu.
pada saat mereka memegang tangan-Mu ya Tuhan. Alirkan kekuatan, alirkan kesembuhan, alirkan penghiburan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Teman-teman, bayangkan, gunakan imajinasi iman, Anda sedang memegang tangan Tuhan Yesus, dan silahkan genggam tangan Anda dengan iman, gunakan imajinasi iman, dan di dalam nama Yesus, terima kekuatan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima penghiburan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kuasa dari Tuhan. Yesus, jadilah sahabat kami, dan kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami sendirian. Pada waktunya, Engkau akan berikan kami jalan keluar. Yesus, dengar doa dan jeritan hati daripada putra-putrimu malam ini. Dalam nama Yesus. Tuhan, kalau orang lain Engkau tolong, kalau aku Engkau tolong, Tuhan Yesus, genapi janji-Mu juga kepada teman-temanku. Terimalah dengan iman, dan mari kita satukan seluruh doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami. Ampunilah kalau kami kurang percaya. Ampunilah kalau kami meragukan Engkau. Ampunilah kami kalau kami tidak taat akan perintah-Mu. Ampunilah kami kalau kami sudah melukai Engkau. Ampunilah kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bebaskan kami dari keterikatan. Bebaskan kami dari kekhawatiran. Bebaskan kami dari ketakutan. Bebaskan kami dari yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Bunda, doakanlah kami putra-putrimu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada teman saya, Tricia. Ya, terima kasih. Jadi panggil Kak Es saja, Kak Sita. Terima kasih untuk firman-Nya yang menguatkan, juga doa-doanya. Mungkin ada yang mau sharing atau yang bertanya 1-2? Ya, selamat bergabung juga Pastor Martinus Pasomba, Frater Alfian. Terima kasih. Kita menunggu nih, apakah ada yang malam hari ini kan temanya lagi Yesus sahabat sejati. Sahabat sejati. Siapa sih nggak punya sahabat di sini? Semua punya sahabat kan ya? Yang merasa sendiri malam ini, ayo angkat tangan. Yang merasa punya sahabat atau yang tidak punya sahabat, ayo ternyata hari ini kita punya sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. Seburuk-buruk dan sejelek apapun keadaan kita, sahabat kita tetap ada. Mari, adakah yang mau sharing? Iya. Ada yang mau sharing atau ada yang mau bertanya? Silakan.
Atau ada yang mau cerita nih? Kan tadi bahasanya tentang COVID nih. Mungkin ada yang pernah ngalami di saat COVID kemarin lonely banget. Itu pengharapannya kemana? Siapa yang nemani? Ayo dong yang sharing. Siapa yang pernah COVID di sini? Kayaknya semua udah kena belum ya? Sudah dapat giliran belum? Gak ada. Oh, KS belum. Hampir, tapi enggak. Teman Iya, dekat. Nah, teman dekat. luar biasa. Ini udah pernah COVID siapa nih? Kayaknya enggak ada ya. Bro Yonas mungkin Wah, Bro Yonas. mau ceritakan pengalaman Iya, pakai Cerita dong Bro Yonas saat waktu COVID. COVID kemarin. Bagaimana rasanya? Siapa temani? Yes. Kalau masalah COVID, semua kayaknya semua rasakan. Kalau yang sudah kena COVID, tapi sekarang saya sudah kena COVID sudah hampir 1 tahun. Cuma 6 hari di rumah sakit, tapi karena diiringi dengan stroke ringan, jadi ya sampai sekarang saya masih di Makassar. Ya. Tapi puji Tuhan sekarang sudah bisa naik sepeda dan sudah bisa naik motor dan sekarang sudah mau pulang. Puji Tuhan. Bro Yonas, pernah nggak rasa selama sakit ini kayak sendirian? Terus Ya. kadang kan Bro Yonas kan kena stroke itu yang sudah hampir 1 tahun. Pernah Ya. nggak rasa kayaknya, tidak ada sekali pengharapan, sepi, sedih. Itu bagaimana Bro Yonas lewati saat-saat seperti itu? Kalau saya di rumah sakit, waktu dokter vonis bilang saya positif, saya pasrah saja, mau di apa? Kalau memang saya sakit, saya positif, ya kirim saya ke rumah sakit di mana, yang penting saya sehat, itu saja. Saya positif saja. Walaupun saya juga kena positif, ya saya juga positif pasti sembuh. Kan biasa orang kena COVID itu takut. Sedangkan banyak orang sakit di rumah, takut pergi ke rumah sakit. Betul. COVID, katanya mati kalau kena COVID. Bayangannya langsung mati. Kalau saya Bayang-bayang pasrah mati saja. sudah ada ya? Ya, Takut dengan bayang-bayang mati. Bayang mati dan bayang-bayang mati tidak ada teman. Itu tuh biasanya kalau kita orang pelajar meninggal tuh yang paling ramai kan kita kalau meninggal. Nah, COVID ini mematahkan adat istiadat. Jadi ketakutan luar biasa orang Toraja kalau meninggal gara-gara COVID itu besar. ya Bro Yonas betul. rasain nggak itu? Ya, waktu saya itu, karena saya diisolasi sendiri di rumah sakit, ya saya rasa takut sendiri kayak ini. Waktu sendiri, walaupun kamarnya terang, tapi ya was-was juga. Terus bagaimana itu lewat hari-hari seperti itu, Bro Yonas? Apa yang Bro Ya, Yonas bikin? biasa teman-teman telepon itu saya suka sekali waktu di rumah sakit ada teman yang menelpon, itu terhibur sekali tuh. Jadi kita semangat kalau ada teman yang nelpon. Saat saya sakit pertama kali banyak sekali telepon. Setelah keluar dari rumah sakit, lo tidak ada Mi. Berarti dalam keadaan COVID teman banyak. Bagus juga Bro Yonas dibanding tidak ada teman. Thank you Bro Yonas sharingnya. Ada lagi kayak yang mau sharing lagi nih? Ya, ini ada banyak nih. Ya, Ada banyak nih kan Mami. ada lagi mungkin yang dari Jakarta, mungkin Ibu Niar. Nah, tuh Mbak Niar tuh banyak ngalamin mujizat ya. Ya, kalau nggak salah anaknya boleh share deh Mbak Ya, Niar. boleh berbagi dengan kita. Waduh, Boleh, tiba-tiba. Bunda. Gimana ya? Oke. Puji Tuhan, semenjak saya ngerasain waktu sebelum saya ikut CAP, saya bergabung dalam kegiatan-kegiatan dalam komunitas. Saya itu memang merasa itu seperti berjalan begitu saja. Tapi pada saatnya saya ikut CAP, saya diajak ikut komunitas, saya ikut macam-macam itu, saya bersyukur. Maaf, suara masjid agak ini ramai banget. Saya itu bersyukur banget karena saya udah mulai terarah, dan lebih terarah lagi pada saat saya merasakan betul-betul pada masalah menimpa.
Itu, waduh, yang namanya masalah itu pasti ya. Down, ya oke. Tapi puji Tuhan, penyertaan Tuhan itu selalu ada. Anak sekolah dari kelas 1 bayar uang sekolah itu mandek sampai udah mau lulus. Itu tuh pikiran terus, waduh, gimana nih anak mau sekolah, mau gimana. Tapi bersyukur selalu ada mujizat Tuhan. Seperti teman-teman mungkin yang di Jakarta KS terutama udah tahu bagaimana saya itu tuh saya mengalami memang dalam hal finansial bukan cuma sekali, tapi bukan cuma 2 kali. Saya bilang bahkan mujizat itu selalu tiap hari saya rasakan, di mana saya tidak pernah merasakan udahlah besok kita mau makan apa, besok anak-anak sekolah bagaimana, itu tuh saya tidak pernah rasakan. Yang saya selalu pikirkan, ya sudahlah, kesusahan hari ini cukuplah hari ini. Dan anak saya, terutamanya si bungsu, yang paling terasa ya, dari kelas 1 tidak pernah lihat raportnya, karena saya nggak pernah bayar uang sekolah. Awalnya anak saya dapat beasiswa, tapi begitu karena tidak pernah melihat rapor, otomatis nggak pernah tahu bagaimana perkembangan pelajarannya, apakah naik atau turun, kita nggak tahu. Kita juga nggak tahu kapan beasiswanya diberhentikan. Sejalannya waktu, administrasi sekolah selalu menghubungi, Bu, ini bagaimana, terus gurunya juga selalu, Ibu gimana, tapi selalu saya bersyukur, saya selalu bilang sama gurunya, saya datang ngobrol, saya akui bahwa bagaimana kondisi keluarga saya, itu satu komunikasi yang puji Tuhan dituntun sama Tuhan, selalu saya selalu mau komunikasi. Awal-awalnya waktu saya nggak komunikasi, saya selalu disalahkan sekolah. Ibu sih nggak ngomong. Itu untuk anak yang ketiga saya. Tapi begitu si bungsu, saya belajar dari anak ketiga, saya komunikasi. Nah, sampai kelas 3, pas mau ujian, saya masih bingung. Wah, anak belum dapat kartu ujian. Bagaimana ini? Tapi puji Tuhan, kebetulan sekolahnya juga sekolah Katolik, kami dikasih keringanan. Anak ikut ujian. Tapi pada saatnya udah mau kuliah lagi. Waduh, ijazah belum ada, rapor nggak pegang, blank semuanya. Itu nggak ada sama sekali, kita nggak pegang. Tapi Tuhan selalu baik. Saya selalu bersyukur punya teman-teman di komunitas yang menguatkan. Dan saya tidak pernah merasa ditinggalkan. Bahkan sekalipun kalau saya merasa sempat down, saya cepat bangkit. Karena kenapa? Tuhan selalu tegur saya. Ayo, kamu jangan terusan tidur. Saya pernah sekali itu saya terpaku, saya diam. Saya pernah cerita sama Kak Eso, saya diam. Saya nggak tahu saya mau ngapain. Terpaku. Saya nggak berdoa. Tapi saya nggak ngambek sama Tuhan. Saya nggak pernah bilang, saya nggak mau ini. Cuma sempat suami saya yang begitu. Itu pernah saya lakukan jauh sebelum saya ini ya. Tapi setelah saya betul-betul mendalami dan merasakan kasih Tuhan, dan saya tidak pernah berpikir bahwa Tuhan menyusahkan saya dan masalah itulah masalah, bukan. Saya selalu melihat masalah itu justru saya rasakan itu yang rasanya itu ada sesuatu yang ini Tuhan ini ngajarin, Tuhan lagi ngajarin saya nih. Ya itu tuh yang saya rasakan. Bukan berat banget gitu, saya enggak. Dan bersyukur. Tiba-tiba saya kasih tahu anak saya, Mama, teman saya mau bantuin, Mah. Masa anak kecil mau bantuin nih? Bayangkan 36 juta. Yang benar aja, Mel, saya bilang gitu. Beneran, Mah? Ya sudah, coba Mama ngobrol ya. Padahal itu pikiran saya itu enggak terbersih sama sekali bahwa kalau itu beneran gitu. Tapi saya cuma jalan. Saya bilang, ya sudah, kalau memang Tuhan ini kasih jalan, ya udahlah, saya jalanin gitu. Saya WA lah sama anaknya.
kamu beneran ini. Saya sambil ngobrol biasa-biasa aja sama Tuhan. Iya tante, saya udah ngomong sama mama. Boleh minta nomor mama? Iya tante. Saya ngobrol lah sama mamanya. Dan puji Tuhan, kebetulan dia memang salah satu pejabat saya suaminya, tapi saya kurang tahu dia apa, karena saya nggak pernah mau kepo, apalagi bersyukur karena saya dibantu. Udahlah, cukuplah, saya Tuhan dan saya yang tahu dan dia yang membantu saya, itu saya bilang saya nggak perlu, saya juga nggak perlu inilah kotak gitu, sudah saya dibantu dan bersyukur anak saya akhirnya bisa pegang rapor ijazah. Sampai saat ini dia gembira sekali, dia rasanya waduh, kayaknya waktu pada saat saya terima berita transferan, Mbak saya udah transfer ya Mbak, waduh 36 juta. Aduh, anak saya langsung bilang, Mah jangan nangis ya Mah, Mama lagi di Transjakarta loh Mah, jangan nangis ya. Iya, tapi mata itu udah merah. Itulah perjalanan hidup. Tapi proses, kita mau diproses, puji Tuhan. Pasti selalu ada mujizat. Terima kasih. Terima kasih KS. Terima kasih sharingnya Bu, sangat menguatkan kita ya. Tuhan punya cara yang luar biasa untuk menolong kita. Bahkan pada orang yang tidak terbayang oleh kita, Tuhan pakai. Saya pun banyak mengalami hal seperti itu. Ketika sama Tuhan, hal yang mustahil itu tidak ada namanya yang mustahil. Semuanya pasti bagi Tuhan. Baik, kita terima kasih untuk semua yang sudah sharing. Kita sudah coba untuk sharing. Mungkin kita masuk ke pengumumannya untuk